perkenalkan, saya Putu Angga Mertana, perwakilan kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Di sini, kami akan menjelaskan tentang IPTEK, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi dalam Pertahanan dan Keamanan. Pemberlakuan Industri 4.0 oleh Jokowi di Indonesia dituntut untuk berdampingan dengan penggunaan teknologi dalam segala aspek. Dalam bidang perekonomian, sosial budaya, pendidikan, hingga pertahanan dan keamanan negara sangat dipengaruhi. Walaupun demikian, banyak hal-hal yang masih belum bisa masyarakat tanggulangi dalam penggunaan teknologi sehingga dampak negatif dari teknologi ini sangat merugikan. Di era zaman modern ini, kemajuan IPTEK sudah berkembang sangat pesat, diiringi dengan berkembangnya juga sistem pertahanan keamanan suatu negara. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan nasional seperti kepentingan strategis, pertahanan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam menjamin tegaknya NKRI. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan yang dirasakan oleh manusia akibat perkembangan teknologi ini disebabkan adanya kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya perkembangan IPTEK, manusia mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan teknologi di masa sekarang. Yang pertama, penyebaran berita hoaks. Akhir-akhir ini, dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoaks oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kehati-hatian masyarakat, pun dengan mudah termakan tipuan hoaks tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs tersebut. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Berita hoaks juga seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian, bandingkan isinya apakah sama atau berbeda, supaya tidak mudah termakan berita hoaks. Yang kedua, penyebaran konten yang kurang pantas atau tidak sopan. Sejak bulan April 2015, Menteri Komunikasi dan Informatika melalui SK Menkominfo nomor 290 tahun 2015 membentuk forum penanganan situs internet bermuatan negatif yang terdiri dari 4 panel, yaitu yang pertama, panel pornografi, kekerasan pada anak, dan keamanan internet. Yang kedua, panel terorisme, SARA, dan kebencian. Yang ketiga, panel investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat makanan, dan narkoba. Yang keempat, panel hak kekayaan intelektual. Prinsip dibentuknya forum penanganan situs internet bermuatan negatif adalah: yang pertama, meningkatkan governance atau tata kelola internet. Yang kedua, meningkatkan peran masyarakat dan multi stakeholder antara lain berbagai komponen masyarakat yang terkait erat, para tokoh dan ahli di masyarakat dan di bidangnya, juga instansi atau lembaga terkait. Yang ketiga, berperan dalam perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual. Yang keempat, memberikan pertimbangan dan keputusan akhir suatu konten di internet ditutup atau tidak ditutup, diblokir atau tidak diblokir. Yang ketiga, penyalahgunaan dan mengadu domba suatu bangsa.
Sebenarnya, sejak ribuan tahun lalu, politik pecah belah telah digunakan manusia dari berbagai bangsa sebagai jalan menghancurkan kekuatan lawan-lawannya. Konteksnya bisa politik, ekonomi, maupun dalam strategi militer atau perang. Politik pecah belah dinilai banyak kalangan sebagai strategi ampuh untuk bisa melemahkan, menghancurkan, kemudian menguasai pihak lawan. Karena di zaman sekarang sudah ada yang namanya sosial media, jadi sangat mudah menyebarkan berita-berita yang tidak diketahui kebenarannya. Apalagi mengingat masyarakat sangat mudah terprovokasi sehingga dapat memecah belah atau bahkan mengadu domba suatu bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai impact terhadap pertahanan dan keamanan bangsa. Pertahanan dan keamanan NKRI adalah tugas yang diemban oleh Polri beserta TNI. Begitupun dengan warga negara, memiliki kewajiban yang telah diatur undang-undang, yaitu wajib ikut serta dalam membela NKRI. Dampak teknologi terhadap pertahanan dan keamanan NKRI adalah, yaitu teknologi adalah bukti lajunya penyebaran globalisasi di dunia, di mana teknologi dapat diumpamakan sebagai pisau bermata dua, yang apabila digunakan sesuai akan fungsinya, maka akan sangat menguntungkan bagi suatu negara untuk pertahanan dan keamanan, sedangkan sebaliknya akan merugikan terhadap negara yang bersangkutan, sehingga pertahanan dan keamanan negara akan terancam. Selain itu, pastinya akan ada dampak positif dan negatif dari penggunaan iptek dalam pertahanan dan keamanan bangsa. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Baik, saya lanjutkan dampak positif yang dapat dirasa akibat kemajuan iptek di bidang keamanan dan pertahanan negara. Pertama, dari sisi komandan, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Kedua, meningkatkan kualitas pemilihan strategi dengan decision support system. Ketiga, pemerolehan personal militer, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Keempat, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga cepat pengambilan keputusan. Kelima, dari sisi pasukan, teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktunya dan tempat yang tepat sehingga pasukan lebih fleksibel dalam bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, jadi dampak negatif pertama adalah menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan kesatuan bangsa karena mereka akan selalu menuntut terhadap hak dan akan meninggalkan kewajibannya sehingga dampaknya menjadi sangat besar terhadap keamanan negara. Selanjutnya, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersamaan yang salah satunya hoax. Ini bisa saja terjadi karena masih banyak organisasi-organisasi yang berbeda, di mana sangat mudah memonopoli dan memainkan kepercayaan publik sehingga membuat terjadinya perbedaan kubu antara kontra dengan pro. Kemudian dampak negatif yang ketiga yaitu berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal, Weapon of Mass Destruction atau WMD. Seperti senjata nuklir dan senjata biologis yang benar-benar membuat suatu negara mengalami kehancuran karena dampak dari penggunaan senjata ini, sehingga sangat tidak etis terhadap kemanusiaan dan juga melawan kodrat Tuhan. Selain itu, dampak negatif lainnya yaitu penyalahgunaan satelit untuk para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan, dan juga melalui media internet pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut teroris baru. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada salah penyampaian atau salah perkataan, kami mohon maaf.
kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.